Jadi kita nyasar ke Blok M. Halo. Hai. Ni hao. Jadi di sini panas banget ya, tapi nanti kita bakal kasih klip kita udah jalan-jalan di dalam yang adem dan bagus-bagus isinya. Jadi ini dia penampakan gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Kota Tua. Di sini ada Yohana dan juga ada Angela. Misalnya di mana? Misalnya yang rekam. Di lantai 1 ada banyak lukisan, contohnya lukisan wanita karya Aye Kuncana. Di sini juga ada tangga untuk kita naik ke lantai 2, tapi dibatasi maksimal 30 orang aja ya. Museum Seni Rupa dan Keramik yang sekarang dikenal sebagai taman yang merupakan alun-alun utama kota Batavia atau Jakarta di masa lalu. Gedung MSRK yang kini dimanfaatkan sebagai museum semula bernama Ordinary Raadvan Justitiebeenheid Kasteel Batavia, yang artinya adalah Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Pada 20 Agustus 1976, gedung MSRK diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Kemudian pada 10 Juni 1977, Gubernur DKI Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai Museum Keramik, menyusul kemudian menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik pada 1990. Lanjut ke lantai 2, kita bisa lihat berbagai lukisan sama seperti di lantai 1. Di sini terdapat lebih banyak lukisan dengan ukuran dan seniman yang berbeda-beda. Dan juga ada informasi tentang seni lukisan prasejarah di Indonesia. Contohnya ini, lukisan dengan nama daerah Tandus Karya Sudiarjo yang terbuat dari cat minyak dan kanvas. Kebetulan banget, waktu kita berkunjung lagi ada pameran karya seni bernama Antara Extended yang digagas oleh Kapal Lorek. Kapal Lorek sendiri merupakan ruang seni independen yang didirikan pada tahun 2014 yang berpusat di Perak, Malaysia. Melalui pameran ini, para seniman muda asal Malaysia dapat bereksplorasi dan memamerkan hasil karya mereka di berbagai negara. Beberapa karya yang ada di pameran ini antara lain Nak Resid, karya Izzat Aziz, dan The Door, karya Daniel Mohtar. By the way, Kak Daniel sempat sharing nih ke kita soal arti dari karyanya yang telah ia buat. Berikut penjelasannya. Cerita ini naratifnya tentang manusia dan alam benda. Misalnya alam benda itu saling berkait ya, saling butuh. Jadi dalam karya ini adalah satu dokumentasi bahwasanya aktivitas kita sehari-hari itu memberi kesan terhadap alam benda. Sepertinya kita berjalan, pada orang berjalan itu hanya sebuah aktiviti kan, tetapi apa tekstur kita tinggalkan di atas tanah. Jika kita petik pohon daun di pohon, itu kita tidak nampak kan, apa kesannya karena kita tidak hitung daunnya satu persatu. Jika kita makan, kita tidak tahu apa yang kita beri kesan terhadap sekeliling. Jadi dalam karya ini, karena pintu ini terlalu rutin buat kita. Bangun tidur juga buka pintu. Bergaduh dengan kekasih dia dihempas pintu. Naik mobil buka pintu, tutup pintu lagi. Jadi melalui karya ini saya membenarkan objek untuk berdialog. Bahwasanya aktivitas kita sehari-hari itu ada kesan terhadap susur masa, timeline yang memberi kesan terhadap objek. Jika di sini distrik kita beri kesan. Jadi berapa banyak pintu yang kita lewat sudah hari, kita tidak tahu. Berapa banyak kesan yang kita sudah beri, kita tidak tahu. Setelah ke gedung Museum Seni Rupa dan Pameran Antara, sekarang ini lagi di gedung Museum Keramik. Di sini ada ruang koperasi di mana kalian bisa daftar untuk ikut pottery class.
Portrait glassnya seharga 50.000 udah termasuk bahan dan bisa dibawa pulang loh hasilnya. Fun fact yang baru kita temuin saat berkunjung di sini adalah ternyata di museum keramik ini nggak cuma ada koleksi keramik buatan Indonesia loh, tapi ada koleksi keramik dari berbagai negara seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa. Di sini juga ada informasi terperinci soal keramik dari dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok. Pokoknya super lengkap deh. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang keramik kapal karam. Di sini terdapat banyak koleksi keramik pada kapal yang karam di perairan Indonesia. Salah satunya adalah keramik muatan kapal yang karam di dekat Intan Oil Field. Inilah sebabnya kenapa kapal karam itu disebut dengan Intan Shipwreck. Dari eksplorasi yang dilakukan pada tahun 97 di perairan Laut Jawa terhadap Intan Shipwreck, diperoleh kurang lebih 7.300 keramik dan lebih dari 6.000 barang lainnya. Sebagian besar barang-barang itu berupa keramik yang berasal dari China pada abad ke-10. Banyaknya temuan kapal karam di perairan Nusantara ini melengkapi gambaran tentang situasi pelayaran dan perniagaan di perairan Asia, India, hingga Timur Tengah. Udah deh, segitu aja vlog jalan-jalan kita ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Kalian juga jangan lupa datang ke museum ini ya, supaya kalian bisa belajar tentang sejarah keramik dan seni rupa di Indonesia. Kita pulang dulu, bye-bye! Harus beli gitu maksudnya.